Perilaku korupsi mempengaruhi perekonomian Indonesia. Definisi dan makna tindakan korupsi. Menurut Glenn Fries, mantan Direktur Jenderal Pajak Pembangunan Eropa, korupsi adalah tindakan untuk memperbesar biaya untuk barang dan jasa, memperbesar utang negara dan menurunkan standar kualitas. Karena alasan keterlibatan modal besar bukan pada urgensi kepentingan publik. Korupsi selalu menyebabkan situasi sosial, ekonomi, dan bisnis. Sektor swasta sering melihat ini sebagai risiko terbesar yang harus ditanggung dalam menjalani bisnis. Akan sulit diprediksi return of investment ROI yang dapat diperoleh karena biaya yang harus dikeluarkan akibat praktik korupsi yang sulit diprediksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersedia bersih dan bebas dari korupsi. Polisi dan nepotisme. Pasal 1 menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sebagai maksud dalam ketentuan peraturan undang-undang Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai salah satu tindak pidana. Muharyanto, Bagian Ekonomi Pancasila, dalam artikel yang menjelaskan tentang korupsi bahwa salah satu masalah besar yang berkaitan dengan keadilan adalah korupsi. Korupsi politik hukum ekonomi. Dimensi politik hukum yang merupakan kebijakan pemberlakuan atau enactment policy merupakan kebijakan pemberlakuan dominan di negara berkembang. Pengusaha tepatnya untuk hal yang bersifat negatif atau positif. Konsep perundang-undang dengan dimensi seperti ini dominan terjadi di Indonesia, yaitu justru membuka pintu bagi maksudnya praktek korupsi melalui kelemahan perundang-undang. Keadilan ekonomi dan keadilan sosial sejauh ini tidak terwujud di Indonesia karena tidak membangunnya keadilan politik. Keadilan politik adalah aturan main berpolitik yang adil atau menghasilkan keadilan yang bagi seluruh warga negara secara empiris induktif, yaitu selalu menggunakan data-data empiris dalam berargumen. Tidak hanya berpikir secara teoritis, akan tetapi selalu mengacu pada teori-teori yang berat. Dengan berpikir empiris, kesimpulan yang dihasilkan akan bermanfaat bagi pengambilan kebijakan di masa sekarang. Misalnya, adilkah orang-orang kaya di hidup mewah ketika pada saat yang sama masih sangat banyak warga bangsa yang harus mengemis hanya sekedar untuk makan? Negara kaya atau miskin apabila tidak ada identik baik untuk memberantak praktek korupsi, maka akan selalu mendestruksi perekonomian dalam jangka pendek maupun panjang. Banyak bukti yang mewujudkan bahwa skandal ekonomi dan korupsi sering terjadi di banyak negara kaya dan makmur, dan juga terjadi dari kejahatan moral Clifton di negara miskin dan perkembangan seperti Indonesia. Pembangunan ekonomi sering terjadi alasan yang mengandalkan sumber daya alam kepada perusahaan multinasional dan negara adil daya yang di dalam telah berkemas praktek korupsi untuk menumpuk pundi-pundi harta bagi kepentingan politik dan pribadi maupun kelompoknya. Korupsi dan destilisme atau ekonomi daerah merupakan perubahan paling mencolok setelah reformasi tergulir. Destilisasi di Indonesia, banyak pengamat ekonomi merupakan kasus pelaksanaan destilasi terbesar di Indonesia, sehingga pelaksanaan destilasi menjadi kasus menarik bagi studi banyak ekonomi dan pengamat politik di dunia. Kompleksitas permasalahan muncul karena terkurangnya sebagai kasus-kasus korupsi para birokrat daerah dan anggota legislatif daerah. Hal ini merupakan fakta bahwa praktik korupsi telah mengakar dalam keadilan sosial politik ekonomi di Indonesia. Pemberantasan korupsi demi pembangunan ekonomi. Tata pemerintah modern menetapkan sistem tanggung gugat dalam tatanan seperti ini harus muncul pres yang bebas batas-batas undang-undang, yang harus mendukung terciptanya tata pemerintah dan masyarakat yang besar dan korupsi.
Malah pengadilan merupakan bagian dari tata pemerintah. Yudikatif tidak lagi menjadi hamba pengusaha, namun memiliki ruang kebebasan menegakkan kedaulatan hukum dan peraturan. Dengan demikian, akan terbentuk lingkaran perbaikan dan memungkinkan seluruh pihak untuk melakukan pengawasan. Dan pihak lain diawasi, bangun indikasi nasional, melakukan tugas-tugas yang efektif dan berhasil menjadikan tindakan korupsi sebagai perilaku berisiko yang sangat tinggi. Dalam tatanan pemerintahan yang demokratis, para politik dan pejabat negara tergantung dengan suara masyarakat sipil. Artinya kegiatan sosial politik dari masyarakat sipil yang memaksa para politisi dan pejabat negara untuk menahan diri dari praktek korupsi. Masyarakat sipil cerdas secara sosial politik akan memiliki pemimpin politis dan pejabat negara yang memiliki integritas, yang mampu menahan diri dari korupsi dan merancangkan kebijakan keadaan pembangunan ekonomi yang lebih baik. Kesimpulan, korupsi adalah semua bentuk pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rebat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Tantangan peraturan perundang-undang mengenai korupsi tahun 1957 sampai 1960 kurang bisa mengakomodasi perbuatan korupsi pada tahun tersebut karena dalam berundang-undang harus menyiasatkan adanya kejahatan koruptif. Kemudian dilihat dari penegakan hukum tidak konsisten. Dalam peraturan perundang-undang korupsi terdapat dua pertanggungjawaban hukum, yaitu secara pidana dan perdata, di mana bertanggung jawab secara pidana harus didahulukan dari perdata.